Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Ayyuhat talabah su'ada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Nahnu al-an sanuqaddim ilaikum muqaddimat fi sina'atil mu'jam atau musamma bi lughatina leksikografi. طيب أيها الإخوة السعداء، قبل تقديم هذه المواد أريد أن أتعرف معكم. هذا اسمي وأنا مدرس في جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالang. وإذا أردتم أن تعرفوا من أنا تستطيعوا أن تسكنني في هذه الشاشة. أيها الإخوة السعداء، ما هي صناعة المعجم؟ هذه هي المحتويات التي سنقدمها لكم في هذه المناسبة. الأول، ما هي صناعة المعجم؟ وبعد ذلك سنبحث إليكم علم اللغة وعلم المعاجم، صلة صناعة المعجم مع علم اللغة وعلم المعاجم. والثالث، المعجم مفهومه ومصطلحاته. طيب، الأول صناعة المعجم، وصف هذه المادة، أهدافه ومنافعه. صناعة المعجم، نعم، هذا هو صناعة المعجم، هي تطوير العلم من علم المعاجم، يعني علم يبحث عن المعاجم العربية. هناك مصطلحات لكسيكولوجي ولكسيكوغرافي. لكسيكولوجي ولكسيكوغرافي علم المعاجم وصناعة المعجم نوع من علم اللغة، ولكن هناك اختلاف بين علم المعاجم وصناعة المعجم. أما علم المعاجم من قسم من علم اللغة النظري، أما فن صناعة المعاجم هو فن أو قسم من علم اللغة التطبيقي، linguistik terapan. علم اللغة وعلم المعاجم وصناعة المعاجم حقيقة لا نستطيع أن نفرقها، لأن الموضوع في علم المعاجم وصناعة المعجم سواء، وهو المعجم أو القاموس. نعم، هذه المادة، هذا الدرس يهدف إلى فهم تدوين اللغة العربية على شكل المعجم وعمالة تدوينها وتاريخ نشأة المعاجم وأنواع وكذلك أقسام من المعاجم ومعايير المعجم المثالي، وكذلك أنظمة تنظيم المعجم من مرحلة التقويم إلى مرحلة تطوير المعجم بصحة ودقة حتى نستطيع أن نستخدم هذا المعجم في تعليم اللغة العربية. وهذه المادة لها منافع كثيرة، منها تحليل للمعاجم العربية وبحثها وتطويرها حتى تكون المعاجم العربية مناسبة ولائقة في تعليم اللغة العربية. طيب أيها الإخوة السعداء، وهل عرفتم ما هو فن صناعة المعجم، أهدافه ومنافعه؟ وإلا فبعدين نكرر هذا الفيديو. نعم، هذه هي هيكل علم اللغة، body of knowledge linguistic. نعرف هنا هذا الهيكل رتبه محمد الخولي. علم اللغة ينقسم إلى اثنين، علم اللغة النظري وعلم اللغة التطبيقي.
Au naqul di Indonesia, linguistik dibagi dua, linguistik murni dan linguistik terapan. Linguistik murni disebut murni karena hadzal ilm ilmu lughah yabhasu 'anil lughah ay anasirul lughah, yakni membahas intralinguistik, apa yang ada dalam bahasa. Maka dari ilmu Nabari ini dia hanya membahas seputar bahasa saja. Jika dia membahas bunyi-bunyi bahasa, muncullah ilmu aswat atau fonologi. Ada ilmu aswat an-nutqi, ilmu aswat al-akustiki, ilmu aswat as-sam'i, yakni bunyi ketika diucapkan, bunyi ketika dia berjalan antara pengucap, pengirim pesan dengan pendengar, dan bunyi dipelajari ketika sampai kepada penerima pesan atau pendengar. Ada fonetik, juga bagian dari ilmu aswat. Ketika mempelajari kata dan perubahannya, muncullah ilmu sharaf. Ketika mempelajari kalimat-kalimat atau kata, kedudukan kata dalam kalimat, muncullah ilmu nahwu atau sintak. Lalu berkembang lagi ilmu lughah at-tarikhi. Jadi ilmu bahasa dilihat dari aspek tarikhi, dari aspek historisnya, kronologi, peristiwa perkembangan kata dan maknanya. Ini dipelajari dalam ilmu lughat tarikh. Kemudian lagi ada ilmu lahaja, dialektologi, membahas ragam dialek atau lahjah dari penutur bahasa. Ada juga ilmu lughah ar-riyadhi, linguistik matematik, yakni mempelajari materi bahasa dengan menggunakan teori-teori ilmu matematika dan statistik. Ada lagi ilmu lughah al-muqarin, linguistik komparatif. Ilmu ini mempelajari fenomena unsur bahasa yang paling utama, yakni fonem, morfem, sintak, dan semantik, dengan cara membandingkan keempat aspek itu. Ini dipelajari dalam ilmu lughah al-muqarin. Ada lagi ilmu lughah at-taqabuli, linguistik kontrastif, yang secara spesifik mempelajari persamaan dan perbedaan antara satu bahasa dengan bahasa yang lain. Misalkan kita mempelajari perbedaan dan persamaan bahasa Arab dengan Inggris atau dengan Indonesia, ini disebut dalam kajian ilmu lughah at-taqabuli. Lalu ada lagi ilmu kitabah, grafemik atau grafologi. Ilmu ini membahas sistematika penulisan satu bahasa, perubahan dari bahasa bunyi ke bahasa tulis, mentranskrip satu bunyi dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Ada lagi linguistik perspektif, al-mi'yari. Ada lagi kinemik, atau kita sebut juga kinematika, yakni ilmu yang mempelajari gerakan tubuh atau bahasa tubuh. Bahasa tubuh memiliki makna-makna tertentu. Di sini dipelajari dalam ilmu harakah al-jismiyah. Ada lagi linguistik deskriptif, mempelajari bahasa dengan melihat bahwa bahasa itu sesuatu yang statis. Ada lagi ilmu lughah syamuli, linguistik universal, mempelajari beberapa bahasa dari segala macam aspeknya. Ini lebih luas lagi. Ketika kita membahas makna dari kata, makna dari kalimat, lalu muncullah ilmu dalalah, ilmu tentang makna. Dari ilmu tentang makna ini lahirlah ilmu mufradat, yakni khusus membahas tentang kosakata. Kemudian ketika kosakata itu dipelajari, diseleksi, lalu muncullah ilmu ma'ajib. Semuanya ini bagian dari ilmu lughah an-nabari. Lalu ada ilmu lughah at-tatbiqi. Apa itu ilmu lughah at-tatbiqi? Yakni ketika kajian-kajian teoritis dalam ilmu lughah ini diterapkan dan juga digabungkan dengan ilmu-ilmu yang lain, maka dia menjadi linguistik terapan. Seperti ilmu lughah al-geografi. Ini berarti linguistik digabung dengan ilmu geografi. Jadilah geolinguistik. Ada ilmu lughah al-ijtimai, sosiolinguistik, yakni ketika linguistik digabung dengan ilmu-ilmu sosial menjadi sosiolinguistik. Dipelajari di sana strata-strata bahasa misalnya. Ada juga ilmu uslub,
stylistika, gaya-gaya bahasa. Ada lagi ilmu amradil kalam atau patologi, ilmu yang berkonsentrasi mempelajari kekurangan atau penyakit yang berhubungan dengan pemakaian bahasa. Dan kajian kita fannu sinaatil mujam, leksikografi, ketika ilmu tentang ma'ajim digabung dengan ilmu seni, seni penyusunan buku, seni penyusunan kamus, seni penyusunan materi, maka dia menjadi fannu sinaatil ma'ajim. Ketika ilmu lughah dikolaborasikan dengan ilmu nafas, psikologi menjadi psikolinguistik. Dan ketika ilmu lughah dikolaborasikan, dicampur, dihubung-hubungkan dengan ilmu pembelajaran, maka dia menjadi edulinguistik atau pedagogik linguistik. Ini adalah haikal ilmu lughah. Baik, ayat ikhwah sada, saya lanjut ke materi berikutnya yang lebih spesifik. Ilmu lughah kesimpulannya terbagi menjadi dua. Ilmu lughah an-nadhari, linguistik murni, ilmu lughah tatbiki, linguistik penerapan. Dalam linguistik murni, kita pelajari aspek terkecil dari sebuah bahasa, yakni aswat, bunyi-bunyian. Maka muncullah ilmu aswat atau fonologi. Ketika bunyi-bunyi tadi digabung menjadi satu kesatuan, menjadi sebuah kata, lalu kata itu dipelajari perubahannya, muncullah ilmu morfologi atau ilmu sorof. Ketika kata dengan kata digabung menjadi sebuah kalimat bermakna, maka kita pelajari kedudukan kata itu dalam ilmu nahwu atau ilmu sintak. Lalu kita pelajari juga makna dari kata, dari bunyi, bahkan dari kalimat. Lalu muncullah ilmu dalalah. Ini aswat membahas bunyi, sorof membahas kalimat atau kata, nahwu membahas jumlah, dan dalalah membahas makna. Makna kata yang kita khususkan karena kita mempelajari ilmu tentang perkamusan, maka kita ada di posisi tengah, yakni kata. Kita tidak mempelajari lebih dalam tentang makna-makna bunyi atau kalimat kata. Karena apa? Karena ilmu ma'ajim bagian dari ilmu mufradat. Ilmu mufradat bagian dari ilmu dalalah. Di sini, karena kita bagian dari ilmu mufradat. Nah, di dalam ilmu mufradat sendiri yang dipelajari apa? Taghayyuru ma'nal kalimat, perubahan makna kata. Ada satu kata mungkin maknanya sudah berubah, ya, dari tahun ke tahun maknanya mungkin terjadi perubahan. Atau ada juga kalimat, jumlah kata. Misalkan kata untuk menyebut kursi ini berapa kata, kata untuk menyebut cipta berapa kata, dan seterusnya. Statistik kata. Kita juga di dalam ilmu mufradat pelajari di sana al-musta'mal wal muhmal. Apa kata yang masih dipakai, apa kata yang sudah mulai tidak dipakai. Ini sudah mesti. Ya. Baik. Dan dipelajari juga dalam ilmu mufradat tadwinul kalimah. Bagaimana menghimpun satu kata, beberapa kata. Nah, ini bagian dari ilmu mufradat. Maka kemudian muncullah ilmu ma'ajim karena kepentingan untuk tadwinul kalimah. Tadwinul kalimah dalam sebuah kamus. Maka kamus menjadi produk tadwinul kalimat atau tadwinul lughah, produk yang ideal, yang mana menjadi panduan bagi pengguna bahasa ketika dia menjadi terjemahan kata, mencari kata yang resmi, kata yang baku. Maka kamus ini seakan-akan menjadi buku suci, ya, untuk menyeleksi sebuah bahasa. Baik, berikutnya dalam ilmu lughah at-tatbiki kita tahu tadi ada pedagogik linguistik, ilmu lughah ta'limi, yakni ketika linguistik digabung dengan pembelajaran. Ini sesuai dengan jurusan kita, yakni jurusan pendidikan bahasa. Maka sangat tepat sekali kalau dalam jurusan pendidikan bahasa Arab ada fannu sinaatul mujam dan ada juga ilmu ma'ajim. Di dalamnya juga, di dalam ilmu lughah tatbiki tadi kita kenal ada leksikografi. Maka ada sangat keterkaitan antara leksikografi, leksikologi,
ilmu-ilmu pendidikan dan juga linguistik. Juga keterkaitan dengan pembelajaran bahasa, terutama unsur-unsur bahasa. Apa yang dipelajari dalam Fannus Sina'atul Mu'jam? Banyak sekali. Salah satunya i'dadul mawad al-mula'in. Ya. Ketika seorang menyusun kamus, dia harus menyiapkan materi atau lema kamus yang tepat sesuai dengan tujuan pembentukan kamus. I'dadu masadir ta'lim. Ya. Menyediakan source atau sumber-sumber pembelajaran. Bahwa kamus adalah bagian dari sumber pembelajaran, bagian dari referensi. Kemudian ikhtiaru wasail ta'lim. Kamus sekarang juga menjadi bagian dari media pembelajaran. Ya, terutama kamus-kamus baru, baik kamus cetak maupun kamus elektronik. Kemudian ilaju muskilatul mu'jam. Kamus juga menjadi solusi bagi problem perkamusan yang juga termasuk problem-problem pembelajaran. Kemudian al-buhus al-mu'jamiyah. Di dalam Fannus Sina'atul Mu'jam dan juga ilmu al-mu'jam, kita tidak lepas dari al-buhus al-mu'jamiyah, yakni penelitian-penelitian yang terkait dengan perkamusan. Karena produk akhir dari perkuliahan adalah juga melakukan penelitian-penelitian. Baik, ma'asyiral hadirin ayyuhal ikhwah wal mustami'un rahimakumullah, wal araftum as-silah baina ilmul lughah wa ilmul ma'ajim wa Fannus Sina'atul Mu'jam. Nah, aikuntu annakum qad fahimtum wa illa fakarrir ba'din hadha video. Nah, huna soal asasi, ma huwal mu'jam? Apa itu mu'jam? Ya, meskipun kata mu'jam sekarang sudah jarang dipakai, tapi lebih banyak dipakai qomus, dan keduanya sama, qomus dan mu'jam. Di sana ada istilah mu'jam, ada istilah qomus. Ya, qomus ini lebih populer mungkin sekarang daripada mu'jam. Ada juga fahras, ya. Ada mausu'ah, ada masrad. Ya. Di sana saya ulangi. Nah, di sini ada mu'jam, ada qomus. Yang populer, ya. Qomus al-muhit sudah dipopulerkan oleh Fairuzabadi. Nah, dia menggunakan kata qomus daripada kata mu'jam. Ya. Nah, ada mausu'ah. Mausu'ah ini sangat populer sekarang dengan istilah ensiklopedi. Ya. Bahkan sudah menjadi penjelasan umum. Ketika ada kata pedia, itu selalu berkumpul di sana banyak informasi. Kita tahu Tokopedia, ya, dan banyak lagi yang ada pedia-pedia. Ini membuktikan bahwa kata pedia ini seakan menjadi gudang berkumpulnya banyak hal. Nah, dalam perspektif kata, mausu'ah ini yang mengumpulkan informasi tentang bahasa. Kalau fahros, ini biasanya disebut dengan indeks, ya. Glosarium, ini glosarium kumpulan kata. Ada lagi thesaurus, ya, istilah-istilah thesaurus. Thesaurus ini juga ya, hampir mirip dengan ensiklopedia. Ya. Thesaurus ini biasanya diterjemahkan di dalamnya ada sinonim-sinonim kata, al-furuq al-lughawiyah. Ya. Misalkan apa perbedaan antara daris, talib, tilmid. Ini sinonim-sinonim antar satu kata, beberapa kata dalam satu bahasa ini dikaji dalam thesaurus. Di sana juga dikaji tentang kalau ada kamus khusus membahas tentang polisemi, mushtarakul lafdi, sinonim dan antonim, itu biasanya dikategorikan thesaurus. Dia lebih sedikit stratanya di atas kamus, tapi dia di bawah ensiklopedia. Kalau ensiklopedia membahas banyak hal, tidak hanya misalkan ada kata ahlu sunnah, nah, ini tidak diterjemahkan orang yang ahli atau kelompok yang mengikuti sunnah Nabi, tapi dia ceritakan maknanya, sejarahnya dan sebagainya, bahkan gambar-gambarnya, bukti-bukti historisnya sampai lengkap. Nah, itu masuk dalam ensiklopedia, ya. Di atas kamus dan di atas thesaurus. Jadi ensiklopedia ini penyusunannya lebih bebas, lebih lengkap, ya. Tapi dia harus di atas kaidah-kaidah kamus. Baik, mahwal mu'jam, kitabun yadhummu akbar adadin min mufradatil lughah maqrunatan bi syarhiha wa tafsiri ma'aniha ala an takuna al mawadu murattabatan tartiban khasan imma ala hurufil hija aw al mawdu'.
Ini definisi Dr. Emil Yaqub dalam kitabnya Al-Ma'ajim Al-Lughawiyah Al-Arabiyah. Mu'jam itu adalah sebuah buku yang menghimpun sebagian besar ya, mufrodat kata yang disertai penjelasannya dan interpretasi maknanya. Sehingga materi dalam buku tersebut ya, kadang-kadang disusun dengan susunan atau sistematika yang khusus. Ada yang disusun berdasarkan huruf hijaiyahnya, alif sampai ya misalnya, atau disusun secara tematik. Jadi di sini ada satu kata kunci yang penting bahwa mu'jam ini adalah kitabun, ya, satu buku yang menghimpun. Jadi kalau satu lembar dia tidak disebut dengan mu'jam, ya, dia mungkin disebut dengan indeks atau masarat atau prosarium saja ya, atau poem atau mufrodat, tapi harus jadi satu buku. Dan menjelaskan akbar adadin, ya, sejumlah besar, tidak hanya 10, tapi ada standar. Nanti kita pelajari dalam materi-materi selanjutnya. Definisi yang lebih lengkap lagi juga disebut, ada yang menyebut kitabun yahtawi ala kalimatin muntaqatin turatibu adatan tartiban hijaiyan ma'a syarhi lima'aniha wa ma'lumatin ukhra dati ilaqatin biha sawa'un u'tiyat tilka syuruf wal ma'lumat bil lughati datiha am bil lughati ukhra. Ini pengertian yang ditulis oleh Dr. Ali Al-Qasimi dalam kitabnya Ilmu Lughah wa Sina'atul Mu'jam. Bahwa mu'jam itu adalah kitab yang memuat kalimat-kalimat yang sudah diseleksi, yang biasanya disusun berdasarkan huruf hijaiyah, disertai penjelasan maknanya dan informasi lain di luar maknanya yang masih berhubungan. Baik penjelasan tersebut diberikan atau ditambah informasi tentang bahasa atau juga tentang bahasa yang lain. Jadi ini membuka dengan definisi ini membuka bahwa kamus ini tidak hanya satu bahasa tapi juga satu bahasa dengan bahasa yang lain, bilughatin ukhra. Ini lebih lengkap dari yang pertama. Tapi ada satu kata yang sama di sini menurut saya, yakni kata kitab wa kitab, bahwa mu'jam itu adalah sebuah buku. Kodifikasi. Kalau ayat Quran itu ya mushaf, kodifikasi ayat-ayat. Nah, ini mu'jam mengkodifikasi, mengumpulkan bahasa. Maka produk tertinggi dari sebuah bahasa ya kamus itu. Karena kamus ini adalah menyusun semua kata dalam sebuah bahasa. Peradaban sebuah bahasa juga dilihat dari seberapa besar kamus yang dimiliki bangsa tersebut. Baik ayat ikhwah. Kalau mausu'ah, ini pengertiannya, ensiklopedi, ya, kalimat ini dari bahasa Yunani, encyclopedios paedia, ya, yakni at-ta'lim alladhi yashmul ma'arif kulliha. Dari maknanya saja dia, mausu'ah ini adalah bagaimana mengajar sebanyak-banyaknya, seluruh pengetahuan. Ya. Nah sekarang, wa tu'arraful yaum bi annaha mu'allafun ladhi yuridu mukhtalafa furu'il ma'rufah al-bashariyah. Al-mu'allaf alladhi yata'allamu kulla mutlabin min maqalibi taqafatil umam wa muqawiyadati hadaratiha murattabatan hasba hurufil hija au wafqa manhajin yattasilu bil buhus. Jadi sebuah karya yang menyusun berbagai macam cabang ilmu pengetahuan kemanusiaan atau bahkan di dalamnya banyak memuat segala kebutuhan-kebutuhan dari peradaban manusia, penilaian manusia. Jadi tidak hanya bahasa ya, tapi sudah ensiklopedi itu sekarang sudah membahas tentang peradaban. Jadi seakan-akan ensiklopedi ini sudah tidak hanya membahas bahasa, tapi membahas kajian budaya. Budaya. Maka ensiklopedi sebuah bangsa atau ada ensiklopedi misalkan ensiklopedi Arab lengkap, ini menunjukkan peradaban bangsa itu sangat tinggi karena ditulis dengan bagus dalam sebuah mausu'ah. Itulah pentingnya mu'jam, pentingnya mausu'ah, pentingnya buku sejarah yang akan melanggengkan peradaban sebuah bangsa. Ya. Dalam bahasa Arab ini tinggi sekali peradaban bahasa Arab karena banyak kamus yang disusun tentang bahasa Arab, banyak mausu'ah, banyak buku-buku sejarah. Ya, baik ini. Selanjutnya, wa takhtaliful mausu'at anil mu'jam fi intiqa'il mawdu'at wa tariqati arabika. Perbedaannya adalah ya ketika menyeleksi tema-tema dan cara penyajiannya. Fa ghayatul mu'jamat syarhu ma'ani kalimatin lughatin aw ilmin aw ghairi dzalika min duni ihmalin aw mufradatin. Ya. Fi hini tajma' al-mawsu'ah al-ma'arif fi 'adadin
muhaddadin min al-mawdu'at wa turiduha ala nahwin mufassalin wa tuqaddimu afkaran wa ma'arif ta'limiyya 'ammah wa ghaliban ma tadhkuru tarikhan lil mawdu' wa tawdihan li 'ilalihi wa tibyanan li 'alaqatihi bil mawdu'at al-mutashabihah ala an takuna al-ma'lumat hadithatan data uslubin wadihin wa sahli tanawul. Jadi perbedaannya adalah ketika menyelesaikan sebuah materi, ya, kalau kamus biasanya sangat rinci dan itu hanya terbatas pada kata. Tapi kalau mausu'at rinci, tapi juga melebar, ya, tidak hanya kata dan banyak hal dibahas ini ya, membahas sejarah kata, penjelasan hubungan kata dan sebagainya. Jadi semacam buku sejarah. Itu intinya perbedaan mausu'ah dengan mu'jam. Ya. Baik, ayo ikhwah asada, di dalam era teknologi sekarang kita bisa melihat kamus-kamus elektronik, misalkan yang paling terkenal atau banyak dipakai, misalkan Al-Ma'ani, ini perspektif kamus. Kalau mausu'ah juga banyak, ini salah satunya ya, Arab Encyclopedia. Nah, ini bisa sampai kunjungi. Di sana banyak sekali isi dari mausu'at Al-Arabiyah, ya, tidak hanya membahas kata. Juga Majma' Al-Lughah Al-Arabiyah ala Syabakah Al-Alamiyah, ini juga membahas tentang ya, majma' ini kayak lembaga bahasa dunia. Di sini juga ada banyak di sana tentang kamus dan ensiklopedia. Dan yang tidak kalah populernya, kita jangan lupakan Google Translate. Ini kamus elektronik yang sangat familiar dan mobile. Lalu Wikipedia. Nah, Wikipedia ini ya mirip, bisa dikatakan dia adalah ensiklopedia. Ya. Kita ketik di sana yang membahas tidak hanya bahasa tapi juga sejarah bahasa. Baik, ayolah ikhwah, hal tastati an tadhkur unwan al-mu'jam aw al-mawsu'ah min fadlik utlub wahidan faqat. Nah, ini misalkan kamus-kamus yang terkenal di Indonesia, saya cuplikan beberapa saja. Kamus Munawwir, Kamus Al-Asri, Kamus Munawwir Indonesia Arab, Al-Asri, ya ada versi Arab Indonesia, ada Indonesia Arab, karangan Kiai Ataturk Ali. Ada Kamus Mutahhar, ya. Ada Kamus Populer KMN Unsur, ada Kamus Modern Al-Kamal, ya. Ada juga Kamus Al-Qalam, ini kamus-kamus yang agak lama ya. Sekarang lebih banyak lagi. Kamus Al-Busri, lalu ada Kamus Al-Akmal, ini karangan Ustaz Hasan Baharul, Majmu'at Al-Asliyah, ya, sebagiannya kamus, sebagian tentang pembelajaran bahasa, juga kamus-kamus bergambar dan banyak lagi. Nah, inilah muqaddimah tentang Sina'atul Mu'jam, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ya. Baik, untuk kata penutup saya ingin menyampaikan satu kata di sini. Al-Mu'jam yakshifu ma'aflam. Syukran jazila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.